Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1755 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masih membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 27. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bicara tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kebangkitan Tuhan Yesus bukti bahwa Yesus Kristus bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah
yang berinkarnasi menjadi manusia. Haleluya. Bangsa Israel itu kental dengan ritual-ritual agama. Kalau kita belajar tentang konsep keselamatan pada perjanjian lama, di sana kita akan menemukan bahwa seseorang yang akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, syaratnya dia harus membawa korban berupa hewan ternak, baik itu lembu atau sapi, kambing atau domba yang tidak bercela. Dan korban itu harus disembelih atau digorok dan darahnya harus dicurahkan di mezbah itu. Tuhan Yesus itu diibaratkan anak domba Paskah yang jadi korban di hari Paskah. Syarat untuk korban itu sah, korban itu harus mati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu sebagai korban keselamatan bagi umat manusia, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kematiannya di atas kayu salib itu adalah manusianya Yesus. Dan kebangkitannya dari kematian itu adalah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menjadi manusia di dalam Yesus. Haleluya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu meneguhkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi dengan kita, orang percaya? 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini menguatkan, meneguhkan kita bahwa iman saudara dan saya kepada Kristus Yesus Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa tidak sia-sia? Karena apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Semuanya terjadi, semuanya tergenapi. Amin. Artinya apa saudara? Perkataan Tuhan Yesus itu layak untuk kita percayai. Haleluya. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan, itu semua terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya ia akan mempunyai hidup yang kekal, itu berarti akan digenapi. Bagi kita yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itu pasti Tuhan genapi. Haleluya. Karena itu janji Tuhan kepada kita orang percaya. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan tepati. Amin. Haleluya. Makanya selalu saya katakan, percaya saja pada firman. Karena firman itu adalah perkataan Allah, perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan pasti Tuhan genapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada manusia, berapa kali kita kecewa? Kita akan kecewa, betul? Karena orang bisa berubah-berubah, saudara. Sekarang bilang A, besok bisa jadi B, saudara. Besok bilang B, lusanya bilang C, dan seterusnya, berubah-ubah. Dan manusia cenderung mengingkari apa yang dia janjikan. Apalagi saudara sudah menjelang mau pilkada, mau pemilihan anggota dewan, banyak janji yang akan kita dengarkan. Dan itu hanya sebatas janji. Dan setelah mereka terpilih, apa yang mereka janjikan itu tidak akan mereka genapi. Tapi kalau Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya percaya itu pasti Tuhan genapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit, pertanyaannya, apa yang Tuhan Yesus
lakukan pasca kebangkitannya? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mencari murid-muridnya yang tercerai-berai, yang lari pasca penyalipan itu. Sudah perhatikan ayat 15 sampai ayat 17. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hendak keluar dari Yerusalem. Saya menangkap di sini mereka mau melarikan diri. Mereka takut, saudara. Karena orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu dicari-cari, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan. Mereka adalah orang-orang yang penakut, yang hendak melarikan diri, yang tercerai-berai. Saudara lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Tuhan Yesus mencari mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa saudara adalah murid Tuhan, dan sekarang ini saudara mulai mau melarikan diri dari kenyataan, saudara, Tuhan Yesus mencari saudara, murid-muridnya. Kemanapun saudara pergi, Tuhan Yesus akan datang mencari saudara. Saudara, kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Mau sembunyi di mana? Tuhan ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lari dari kenyataan. Jangan mau menghindar. Respon. Amin. Respon panggilan Tuhan dengan datang kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian, sebab Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Amin. Memang secara fisik kita mungkin sendirian, tapi percayalah, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan Yesus lakukan pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mencari murid-muridnya yang tercerai-berai. Tuhan Yesus mau mengumpulkan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lari dari kenyataan. Kembali kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan pasca kebangkitannya? Yang kedua, ayat 21, perhatikan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang kedua, saya menangkap di sini, saudara, yang dilakukan Tuhan Yesus pasca kebangkitannya. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang kecewa. Saudara, perhatikan murid-murid. Katakan, padahal kami dahulu mengharapkan. Mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi raja di Israel, memimpin orang Israel untuk melawan penjajah Roma. Saudara, makanya mereka murid-murid sudah mulai tawar-menawar jabatan, saudara. Mereka berkata, siapa yang lebih besar daripada kami? Saudara, ada yang sudah mulai lobi-lobi kepada Tuhan Yesus. Kalau menjadi raja, saya mau menjadi menteri keuangan. Saya mau menjadi panglima. Saya mau menjadi menteri Menko Polhukam dan seterusnya. Mulai tawar-menawar jabatan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka melihat yang mereka harapkan menjadi raja Israel, yang akan memerintah Israel, mati di kayu salib, mereka kecewa. Mereka semua sedih. Mereka semua betul-betul down, saudara. Semua harapan mereka pupus karena melihat Tuhan Yesus sudah mati.
Karena bagi mereka kok orang sudah mati, ya sudah selesai ceritanya sampai di situ. Apa yang mau diharapkan pada orang mati? Makanya mereka kembali kepada aktivitas mereka. Mereka menjadi nelayan, mereka kembali menjadi pemungut cukai, melakukan segala sesuatu yang tadi mereka kerjakan sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali karena kecewa. Saudara perhatikan di sini, Tuhan Yesus datang mencari orang-orang yang kecewa. Kalau saat ini saudara kecewa sama pasangan saudara, suami kecewa pada istrinya, istri kecewa kepada suami, orang tua kecewa kepada anak-anak, atau saudara kecewa kepada atasan saudara yang pelin-pelan, saudara kecewa dengan hamba Tuhan saudara, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang kecewa. Supaya apa saudara? Supaya hati mereka dipulihkan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa hatimu. Sebab yang Tuhan tawarkan kepada mereka bukan pemerintahan di dunia, tapi pemerintahan sorga. Amin. Betul mereka akan memerintah, tapi nanti di sorga. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya akan turut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, tapi nanti di sorga, bukan sekarang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa hatimu, jangan gelisah hatimu, jangan sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu menjaga hati kita supaya Tuhan tinggal dalam hati kita. Kalau saudara saat ini sedang kecewa, Tuhan datang mencari saudara untuk memulihkan keadaan saudara. Karena orang-orang yang sakit hati, mereka tidak akan bahagia saudara, mereka tidak akan diberkati. Dan Tuhan datang untuk memulihkan keadaan saudara yang kecewa. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang kecewa, Tuhan Yesus mencari saudara supaya hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan pasca kebangkitannya? Yang ketiga, Tuhan Yesus mencari orang-orang yang kurang percaya. Saudara lihat ayat 25 sampai ayat 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mencari orang-orang yang kurang percaya. Saudara, murid-murid Tuhan tidak ada yang percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Memang yang sangat mencolok ya Thomas itu, yang berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya Tuhan yang berlobang paku itu, aku tidak akan percaya." Semua murid sebenarnya pada saat itu, mereka juga tidak percaya. Kalau mereka percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, seharusnya hari yang ketiga itu, di mana Tuhan Yesus akan bangkit itu, mereka ada di kuburin menanti batu besar itu bergeser dan Tuhan Yesus keluar. Kalau mereka percaya pada firman apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Tapi buktinya mereka bersembunyi di satu rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak pergi ke kubur Yesus menanti Tuhan Yesus keluar dari kubur itu. Itu bukti mereka tidak percaya pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada dua murid hendak pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Untuk apa? Meneguhkan iman mereka, supaya mereka percaya sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Mungkin saat ini saudara mulai goyang iman saudara, mulai kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara sudah berdoa dan tidak mengalami apa-apa. Saudara sudah setia mengikut Tuhan Yesus, tapi masih saudara bergumul dengan sakit, dengan penderitaan hidup dan lain sebagainya, sehingga ini menggoyangkan iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus datang mencari murid-muridnya yang kurang percaya. Kalau saat ini saudara kurang percaya, Tuhan Yesus mencari saudara. Supaya apa? Supaya saudara diteguhkan iman saudara. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin saudara tidak mendapat atau melihat satu penglihatan, penampakan Yesus, tapi percayalah, Tuhan Yesus selalu menyapa kita dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, menegur, menasihati saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita yang kurang percaya diteguhkan kembali. Kita semakin dikuatkan oleh kebenaran firman. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang Tuhan Yesus lakukan pasca kebangkitannya. Yang pertama, Tuhan Yesus mencari murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus mencari saudara dan saya, murid-muridnya. Yang kedua, Tuhan Yesus mencari orang-orang yang kecewa, saudara yang sakit hati, saudara yang saat ini kehilangan harapan. Tuhan Yesus mencari saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus mencari mereka yang kurang percaya. Supaya apa? Iman mereka diteguhkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil oleh Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus mencurahkan berkat surga kepada kami semua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian sebentar. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan segalanya buat kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, mari bersama-sama dengan saya di rekening Bank BCA di nomor 6485464577 atas nama Yance, Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menabur, Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Dan saudara yang sudah menabur harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.